kembali lagi dengan saya. Kali ini mungkin saya belum melanjutkan teori ilmu pelayaran atau perhitungan dasar-dasar ilmu pelayaran datar di sini atau ilmu pelayaran. Saya akan memenuhi permintaan teman-teman yang ingin mengetahui atau mencoba belajar tentang plotting radar. Jadi di sini saya tidak ada kertas plotting aslinya, tapi saya buat semirip mungkin untuk sekedar sebagai latihan saja. Semoga teman-teman bisa mempelajari lebih teliti lagi dengan memakai plotting sheet atau kertasnya, maneuvering board. Demikian teman-teman. Jadi kita lanjutkan langsung saja, kita masuk ke latihan plotting sheet. Teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang radar, tetapi kita tidak secara terperinci, hanya garis besar. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menentukan posisi kapal berpapasan atau passing dengan kapal lain dengan aman. Jadi kita akan belajar khususnya tentang maneuvering board, yang kita akan menentukan posisi plotting radar itu sendiri di namanya plotting sheet. Nah, ini teman-teman, ini tidak ada sheet aslinya atau kertas aslinya, ini saya buat sendiri. Yang penting untuk latihan. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini secara garis besar radar kita pelajari bahwa radar itu sendiri adalah kepanjangan dari Radio Detection and Ringing. Sebuah alat bantu navigasi yang mampu mendeteksi atau detection suatu objek tertentu di luar kapal dan menentukan jarak antara objek tersebut ke kapal. Konsepnya adalah mengukur jarak dari sensor ke target. Fungsi dari radar plotting itu sendiri adalah untuk mencegah resiko adanya tubrukan. Tujuan memperhitungkan ada tidaknya resiko tubrukan dengan kapal lain. Radar plotting berhubungan erat dengan P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut, yang khususnya pada bagian B, yaitu mengemudikan dan melayarkan kapal. Dalam seksi 1, aturan 5, pengamatan keliling, kecepatan aman, aturan 6, aturan 7, menentukan risiko tubrukan, aturan 8, menghindari tubrukan, seksi 2, aturan 13, penyusulan, aturan 14, situasi berhadapan, aturan 15, persilangan atau berpotongan, aturan 16, tindakan kapal yang menyimpang, aturan 17, tindakan kapal yang bertahan, seksi 3, aturan 19, tindakan kapal dalam tampak terbatas. Jadi ini teman-teman, plotting radar ini berhubungan dengan beberapa poin dari P2TL yang sudah saya sebutkan satu persatu. Di sini teman-teman, kita akan masuk lebih lanjut lagi ke plotting sheet-nya. Tujuannya adalah memperhitungkan ada tidaknya risiko tubrukan dengan kapal lain dengan menentukan. Ini butir-butir yang akan kita cari, yang akan dalam bentuk dalam soal, dan kita akan menyelesaikan secara tulisan jawaban dan langsung ke gambar plotting sheet-nya. Di sini CPA, cross point approach, artinya jarak passing antara kapal target dengan kapal kita sendiri. TCPA, time cross point, adalah waktu yang akan passing, lamanya atau menitnya kita passing dengan kapal target. Haluan target, kecepatan target, aspek, bearing of own ship seen from target. Jadi artinya aspek ini kita akan melihat lambung kiri atau kanan, lampu hijau atau merah dari kapal target tersebut. Di dalam plotting sheet, jenis plotting itu ada dua macam teman-teman. Yang satu pertama adalah true plotting atau plotting sejati.
dan relative floating. Relative floating sendiri itu ada dua macam, yaitu segitiga kecil dan segitiga besar. Di sini yang kita akan pelajari adalah segitiga kecil. Ada kelebihannya, teman-teman, bisa lebih dari satu target, teman. Jadi misalnya target baringan kita adalah 2 kapal, misalnya contoh. Lebih praktis, dapat untuk perubahan ARPA, automatic radar floating aid. Nah, itu jenis apa yang kita akan pelajari di floating seat ini. Di sini teman-teman, saya ambil data-data sebagai contoh saja. Di sini saya ambil, diketahui data-data kapal sendiri, misalnya haluan sejati kita adalah 340 derajat. Baringan relatif 1, BR1, ini baringan relatif 1 adalah 020 derajat. Pada jam 0800 local time atau LT, kita baring target pertama dengan jarak 12 nm atau nautical mile. Baringan relatif kedua pada derajat atau arah 017 derajat pada pukul 08.12 local time, waktu setempat ya teman-teman. Jadi di sini ada selisih waktu atau interval waktunya ada 12 menit. Jarak untuk baringan relatif kedua adalah 9 nm atau 9 nautical mile. Di sini ada pertanyaan yang kita akan cari adalah tentukan CPA, TCPA, haluan target, kecepatan target, aspek pada passing jam 08.12. Berikut urutan dan cara penyelesaiannya. Nah, teman-teman, di sini urutan penyelesaiannya kita akan mulai dari urutan pertama. Tariklah garis HS atau haluan sejati kapal sendiri. Di sini kita ketahui bahwa dalam soal kita haluan sejati kita adalah 340 derajat. Di sini teman-teman kita langsung cari haluan sejati kapal sendiri adalah 340. Jadi posisi 340, teman-teman, kita langsung menggaris saja. Ini posisi haluan kita. Biar lebih jelas, saya pakai tanda haluan sejati kita dengan pulpen warna hitam. Sini teman-teman, ini garis haluan kita 340 derajat. Kemudian urutan kedua adalah tarik garis BR1 atau baringan relatif 1, ukur jarak di titik 0. Di sini teman-teman. Jadi kita langsung tarik garis baringan yang kedua, kita beri nama titik 0. Baringan kita adalah 020 derajat. Jadi baringan pertama saya baringkan dengan garis warna biru, jadi bisa kita bedakan. 020 tepatnya di sini teman-teman. Nah, di sini kira-kira. Jadi saya bikin garis putus-putus saja sebagai tanda ini garis baringan. Ini pada pukul atau jam 08.00 dengan jarak 12 mil. Jarak 12 mil itu sendiri teman-teman di sini saya sudah buat sedemikian rupa. Jadi ini skalanya teman-teman adalah skala 1 cm teman-teman. 1 cm sama dengan 1 nautical mile. Nah, di sini saya buat sedemikian rupa. Sini ukuran kompasnya atau mata anginnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi jarak adalah 12 mil. Kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kalau di plotting aslinya atau garis aslinya dia di pinggir kiri dan kanan. Ada juga di bagian tengah, tapi saya buat sedemikian rupa. Jadi kita ambil 12 mil. 12 mil teman-teman.
kita bawa ke sini. Jadi persis di garis 12 mil ini kita namakan titik O. Kita pakai atau saya tandain dengan pulpen warna merah. Sini titik O. Ya teman-teman. Nah, di sini titik O. Kemudian urutan yang ketiga, teman-teman. Tarik garis BR2 atau baringan relatif 2. Teman-teman, jarak kita sebut titik A. Jadi baringan relatif yang kedua kita adalah 17 atau 0,17 derajat pada jarak 9 nautical mile jam 08.12. Jadi di sini 08.00. Kemudian baringan kedua kita adalah 0.17. Saya pakai warna merah biar ada bedakan garisnya. Jadi 17 kita kira-kirakan saja di sini 15. Kalau kita bagikan lagi di sini sekitar 17. Ya teman-teman. Jadi di sini 15. Di sini 16, 17, 18, 19, 20. Jadi di sinilah kira-kira 17. Jadi 0,17 derajat. Jadi kita tarik garis. Saya bikin putus-putus juga. Ini garis baringan kedua ya. Jadi di sini BR1-nya ini saya tulis saja di sini BR1, di sini BR2. Kemudian pada baringan kedua atau BR2 jarak kita adalah 9 nautical mile. Jadi kita tarik garis 9 nautical mile dari titik pusatnya sampai 9. Nah, kira-kira dari sini teman-teman longgar ini jangkanya. Kira-kira di sini teman-teman titiknya jarak kita titik untuk kita tentukan titik A. Jadi teman-teman di sini adalah titik A. Jadi posisi di sini teman-teman. Kemudian yang keempat adalah hubungkan titik O dan titik A. Teman-teman, teruskan garis titik O ke titik dan titik A hingga tegak lurus. Ini tanda tegak lurus di CN. CN itu sama dengan CPA, jarak passing. Kita langsung hubungkan garisnya, teman-teman. Titik A, titik O ke titik A sampai ke CN. Nah, di sini teman-teman kita bikin garis lurus. Di sini kita sebut titik C, center, pusat. Sedangkan untuk garis ini kita garis tegak lurus ke titik C. Ya, di sini kita garis tegak lurus teman-teman sampai titik pusat dari garis ini. Bikin titik putus-putus. Saya garis lanjutkan. Nah, di sini adalah titik N. Titik N itu adalah CN adalah jarak passing teman-teman. Ini diperkirakan jarak passing nantinya. Kita lanjut ke poin berikut adalah butir yang kelima. Ukur jarak AN dan OA. Jadi di sini kita ukur jarak AN. Di sini jarak AN
ke OA. Kita dapati kira-kira kita perkirakan jarak ini di sini 8,5 sekitar 8,6. Jarak AN sama dengan 8,6 nm dengan mile. Sedangkan jarak daripada OA kita adalah 3,2 ya teman-teman ya. Sini ada tertulis 3,2. Jadi jarak O ke A itu sama dengan 3,2 nm nautical mile. Kita masuk ke rumusnya untuk mencari TCPA waktu passing nanti di CN. Jadi rumusnya teman-teman, TCPA sama dengan AN per OA ya teman-teman, kali interval waktu, selisih waktu barengan 1, relatif 1 dan barengan relatif kedua. Nah, itu sama dengan teman-teman 8,6 per 3,2 kali 12. Setelah kita kalkulator 8,6 dibagi 3,2 kali 12, kita dapati 32,25. 32,25 kira-kira sekitar 32 menit ya teman-teman ya, kira-kira begitu, 15 detik. Nah, ini dah waktu jarak passing di CN. 32 ini atau 32,5 ini adalah jarak atau passing waktunya adalah kira-kira 32 menit 15 detik untuk TCPA yang jarak passingnya pada C dan N, tegak lurus C dan N di sini. Jadi teman-teman, di titik N ini adalah titik passing. Jadi waktu selisihnya kita adalah 12 menit. Kemudian kita tambahkan dengan hasil yang kita dapati adalah waktu passingnya itu 32, atau 32 15 detik. 15 detik kita abaikan saja teman-teman. Jadi kita langsung tambahkan saja 2 tambah 2 4, 1 tambah 3 4, di depan sini 08. Jadi titik passing kita pada jam 08.44 menit, jam dan menit. Jadi waktu passingnya 08.44 menit. Yang kelima, yang keenam, tarik O sejajar haluan kapal sendiri berlawanan di O. Kita mencari jarak OW nanti. Jadi kita tarik jarak O ini sejajar dengan haluan kita berlawanan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tarik berlawanan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita geserkan, kita akan tahu berapa haluannya. Tetapi biar tidak repot teman-teman, kita cari saja berlawanan, haluan berlawanan dari 340
kita kurangi 180. Berarti arah ini adalah 160 derajat. Kemudian kita cari jarak OW-nya, teman-teman. Di sini rumusnya adalah interval waktu, saya singkat begitu saja, per 60 dikali speed. Di sini tadi saya lupa cantumkan speed di soalnya. Nah, saya sudah cantumkan, teman-teman. Speed kita adalah 15 knot. Jadi kita lanjut saja. Interval waktu adalah 12 menit per 60 kali speed 15 knot. Kita dapati 12 per 60 kali 15. Berarti jarak A ke O, nah, teman-teman, jarak O ke W adalah 3 mil. Kita jangkakan ikuti arah garis yang berlawanan dengan haluan kita. Kita ambil dari sini jarak 3 mil, kira-kira 3 mil di sini. Dari sini, teman-teman, kita bawa dari O mengikuti garis berlawanan tadi. Disinilah titik. Di situ adalah titik W. Kita pakai pulpen yang warna biru, kita tandai. Nah, di sini adalah titik W, jarak 3 nautical mile. Sekarang, teman-teman, kita masuk yang ke-7. Hubungkan WA. Arah WA adalah haluan kapal target. Jadi kita mencari haluan kapal target tersebut, kemudian kita ukur jaraknya. Jadi di sini kita hubungkan WA. Ini WA, ini titik A, titik W. Ini, teman-teman, kita hubungkan. Kita sudah bisa hubungkan. Sekarang kita ukur jaraknya. Kira-kira kita ukur jaraknya, dapatnya 2,5, 2,6. Jadi di sini jaraknya 2,6 mil. Kemudian kita bawa ke titik pusatnya untuk kita cari tahu kira-kira haluannya berapa, teman-teman. Kita bawa ke sini, kemudian kita garis. Jadi kita dapat haluan kapal target, teman-teman, adalah sini 280, lebih sedikit sekitar 281. Jadi haluan kapal target adalah 281 derajat. Nah, kira-kira di sini, teman-teman. Sini 281 derajat. Kemudian kita masuk yang berikut. Haluan target kapal kita sudah dapat. Sekarang kita masuk ke kecepatan target. Kita mencari kapal yang jadi target. Di sini kita masuk ke yang ke-8, kecepatan target. Rumusnya seperti ini, teman-teman.
Jadi kita langsung saja kecepatan target sama dengan 60 per interval waktu. Teman-teman, kita kalikan dengan jarak WA, yaitu 2,6 sama dengan 60 per 12 kali 2,6. Kita dapati 60 per 12 kali 2,6. Nah, itu kecepatan atau speed target atau kapal target adalah 13 knot. Kemudian kita masuk yang ke terakhir adalah aspek atau bearing of ownership seen from target. Jadi aspek ini adalah kita melihat lambung mana kapal target tersebut di saat waktu passing. Di sini kalau mau lihat dari floating kita, teman-teman, kita lihat dari arah lambung kiri. Jadi haluan kapal, contohnya ya teman-teman, kapal sendiri kita ke sana, jadi nanti seperti ini. Jadi kapal kita sendiri adalah titik pusat, sedangkan kapal ini berhaluan 281 akan seperti ini dengan jarak passing 2,2 nautical mile. Ya teman-teman, kalau kita ukur jaraknya, nah, sekitar 2,2 nautical mile pada pukul 08.44 menit. Kemudian kita masuk ke aspek. Di sini ada syaratnya, apabila kita passing dengan kapal target menemukan lampu merah atau lambung kiri, berarti rumusnya haluan target kita kurangi dengan kebalikan dari baringan relatif yang kedua, maka kita dapat sudut nampaknya atau lampu lambung. Tetapi apabila kita passing dengan target dan menemukan dan melihat lampu hijau atau kanan, berarti haluan target kita tambahkan dengan kebalikan baringan kedua. Seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung saja kita cari aspek haluan target yang kita tahu adalah 281 derajat. Nah teman-teman, saya tulis rumusnya dulu. Aspek haluan target kurang kebalikan baringan relatif 2. Jadi di sini teman-teman, haluan target 281 kita kurangi dengan kebalikan dari baringan relatif kedua. Baringan relatif kedua kita adalah 017. Jadi 17 kita tambahkan saja langsung dengan 180 menjadi 197 derajat. Jadi kita panjangkan saja ini teman-teman. Baringan relatif kita yang kedua kita dapati 197 derajat. Saya bikin garis putus-putus saja. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita dapati 197 ya. Saya ulangi, 17 tambah 180, haluan kebalikannya 197. Jadi di sini 190, tidak nampak ya. Kira-kira
di sini 190, 195, 96, 97. Kira-kira di sini 197. Kita kurangi saja 197. Ya teman-teman. Jadi aspeknya kita dapati 281 kita kurangkan dengan 197 itu sama dengan 84 derajat. 084 derajat. Jadi 080 derajat itu adalah sudut ini. Kebalikan dengan haluan target. Jadi 084 derajat red atau merah. Karena kita melihat kapal target pada lambung kirinya di saat passing. Jadi kalau kita hitung dapat 84, kira-kira di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, sekitar 4 garis lagi. Jadi 084 aspeknya. Aspeknya adalah 084 red atau merah. Mungkin demikian teman-teman. Ini salah satu contoh karena kita passing sangat aman. Apabila CN-nya ini terlalu dekat, pastinya kita sebagai perwira kapal harus mengambil keputusan untuk bagaimana kita mengambil tindakan. Tetapi yang pembahasan kali ini kita bahas adalah melewati dengan jarak yang cukup aman, yaitu 2,2 mil. Apabila dekat, ada lagi dua cara lagi. Kita ambil tindakan dengan cara menurunkan RPM atau mengurangi kecepatan, atau merubah haluan ke kiri atau ke kanan. Nah, itu akan dalam pembahasan atau dua bagian lagi yang akan saya jelaskan. Untuk sementara demikian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar plotting radar. Terima kasih.